Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Tribuners, kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu, yang kali ini kita akan mengulik nih terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu. Untuk itu, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur RSKJ Suprapto Bengkulu, Bapak Dr. Jasmine Silitonga, MKes, SP, DVE, Vince Devi. Ya benar ya Pak? Benar. Oke, halo Bapak, apa kabar Pak? Sehat Bu. Sehat Bu, oke siap. Nah, untuk Bincang Tribun kali ini Pak, kita akan mengulik nih terkait layanan-layanan unggulan apa saja yang ada di rumah sakit ini Pak. Boleh diceritakan Pak kepada Tribuners? Silahkan Bapak. Oke, makasih Bu. Pertama-tama saya utarakan dulu pelayanan kita ya. Pertama adalah kita rumah sakit khusus jiwa ini kan, tentu melayani tentang penyakit ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Tentu situ ada bangsalnya, ada situ namanya Rudaba, Rumah Damping Bahagia, ada situ ruang rehat, artinya sudah mau sembuh, sudah sembuh, bisa nanti kunjungan per hari, dia akan bisa melakukan terapi workshop, misalnya latihan nanam, pokoknya dilatih dia tentang tanam-tanaman. Terus ada juga itu nanti kita kembangkan, nanti itu ada mesin jahit. Nah, bisa gimana latihan mesin jahit. Dan juga itu nanti daycare kan. Ada juga kita melayani autis. Arti ada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu sekarang lagi meningkat sekarang. BK namanya, anak berkebutuhan khusus. Terus kita lakukan juga surat keterangan apa ya? SKKJ, surat keterangan kesehatan jiwa. Ada juga tes IQ, ada juga surat surat keterangan berminat, minat dan kemampuan. Terus kedepannya juga kita sudah membuka pelayanan di luar non jiwa. Nah, itu akan kita pisahkan nanti pelayanan non jiwa dengan jiwa. Kita sudah memiliki dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter saraf, dan dokter kulit. Nanti inilah yang melayani non jiwa, dan kedepannya mungkin 2 tahun 3 tahun kemudian kita akan mendatangkan dokter rehab medik, dokter kandungan, dokter anestesi, dokter beda. Tapi nanti fasilitasnya akan kita semakin lengkapi ya. Kita dukung tahap step by step itu. Oke, semakin lengkap pelayanan yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu ini. Untuk poli terbaru nih Pak, itu kan ada poli kulit dan kelamin. Mungkin akan beroperasi kapan dan pelayanan apa saja sih yang bisa diakses oleh masyarakat yang mau berobat ke sini nanti Pak? Jadi kalau sudah buka APIS-nya itu, kita sudah buka APIS itu artinya APIS itu bisa melayani BPJS. Tentu sebagai dokter kulit saya maka bisa melayani penyakit kulit, gangguan-gangguan di kulit, rambut, kuku maupun di daerah kelamin. Nah, tentu sebagai bidang saya bisa melakukan, termasuk nanti kecantikan. Kecantikan juga. Kecantikan ya, kalau ada misalnya ibu ada jerawat, ada flek, ada keputihan, nah, kita bisa lakukan di rumah sakit jiwa ini sebagai dokter kulit. Oke Pak, semakin banyaknya pelayanan yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto ini Pak, berarti ini bisa jadi menggeser stigma masyarakat yang kadang kan lekat kaitannya kalau rumah sakit jiwa itu identik dengan kawan-kawan kita yang ada gangguan jiwa. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak seperti apa? Sebenarnya kita kan aturan yang mengatakan bahwa rumah sakit umum bisa melayani psikiatri, rumah sakit jiwa bisa melayani pasien non jiwa. Maka kita akan mengembangkan nanti Bu. Jadi mengembangkan ke depan itu lagi saya buka itu Bangsal Raja Wali 2, sekitar 16 bed. Kita PIP sudah ada 6 bed. Jadi untuk kapasitas 22 bed saya kira untuk melayani non jiwa sudah cukup Bu. Untuk saat ini Pak, rata-rata pasien yang sudah ditangani mungkin gimana Pak, jumlahnya meningkatkah dari tahun sebelumnya atau sebaliknya? Untuk tentang kesehatan jiwa
belakangan ini meningkat sekarang. Malah meningkat ya Pak? Meningkat. Jadi memang kita ada program nanti, memang udah kita surati ke dinas sosial, terus kita koordinasi ke kota. Rencana kita mau ke seluruh kabupaten. Oh, kabupaten kota. Kabupaten untuk kita surati bahwa pelayanan daripada pelayanan tentang jiwa ini jangan ada lagi perintah undang-undang nih. Tidak ada lagi kasus-kasus yang dipasung atau pasien-pasien yang terlantar gitu, itu harus kita hadir itu. Jadi rencana ke depan Pak Gubernur kan pingin juga supaya mereka ini tidak harus dilayani lah dengan baik, ya, Pak, ya. Jadi ke depan kita akan melakukan ya kerjasama dengan dinas sosial, kerjasama dengan puskesmas, bagaimana sistem nanti pasien-pasien yang mereka di wilayah masing-masing dikirim ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa sudah punya bed sekitar 245. Dan sekarang pengemakannya 51%, berarti sekitar 120 lah. Nah, gitu. Itu artinya kalau ke depan nanti ya saya kira cukup jalan nanti dengan kapasitas 245, dengan non jiwa sekitar 24, rehat narkoba juga kita ada. 40 bed ada. Sekarang sudah ada 13, kemarin 20. Untuk rawat jalannya mungkin Pak ada peningkatan? Peningkatan rawat jalan kita meningkat. Adalah kemarin pemeriksaan SKKJ tentang dari ada P3K, ada caleg, dan mungkin kemarin banyak, sehingga peningkatan kita banyak sekarang. Peningkatan dari perawat jalannya mengurus surat keterangan jiwa ini. Oh ya, karena calon-calon legislatif wajib itu ya? Iya, rame kemarin. Antisipasi juga sih Pak, tahun depan itu kan bakal ada pemilihan legislatif. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin dikhawatirkan bakal ada peningkatan juga karena banyak yang kawan-kawan caleg ini gagal. Dari rumah sakit sendiri, apa nih antisipasinya Pak? Kalau kita kan harapan kita kan dari kawan-kawan yang caleg itu kan, harapan kita kan mereka sudah punya kemampuan kemampuan secara psikologis. Harapan kita mereka ini walaupun tidak terpilih jadi caleg, mudah-mudahan mereka sehat tetap. Tapi kalaupun misalnya dalam kondisi tertentu mereka tidak sanggup misalnya, artinya kita juga siap untuk menerima saudara-saudara kita yang apabila ada misalnya kendala setelah mereka tidak menang biasa. Tapi harapan kita kan kawan-kawan caleg itu bisa sudah mampu mengolah emosi mereka baik finansial maupun semangat maupun harapan. Antara harapan dengan tujuan dengan kenyataan, saya yakin mereka sudah siap gitu. Oke. Untuk pelayanan sendiri nanti Pak, jelang pemilu atau hasil caleg nanti, Bangsal juga bakal ditambah atau gimana Pak? Saya kira dengan kapasitas 235 ya, dengan 24 Bangsal non jiwa, saya kira mampu kita menanganinya. Cukup lah, dan harapannya sih tidak terjadi demikian ya. Harapan saya dari mudah-mudahan mereka sudah terbiasa menghadapi situasi, kondisi, harapan, cita-cita dan kenyataan. Kalau mereka sudah punya konsep seperti itu, antara harapan dengan cita-cita dan kenyataan, saya kira mudah-mudahan kita berdoa kawan-kawan kita itu tidak mengarah tertekanlah. Mudah-mudahan kita berdoa. Tetapi seandainya pun itu, kita juga hadir untuk memberikan pengobatan pada mereka. Oke, kita beranjak ke pelayanan untuk autis anak berkebutuhan khusus gitu ya Pak ya bahasanya. Ya. Nah, itu seperti apa di rumah sakit kita Pak? Kita sejak buka mungkin baru berapa bulan ini sudah meningkat ya. Dari sekarang sudah 113 anak. Nah, lumayan banyak ya? Sudah banyak. Maka rencana kita juga akan ke depan ini step by step membangun ruangan yang gedungnya supaya lebih baik lagi. Dengan sekarang kan kurang masih butuh untuk peningkatan pelayanan, mungkin memperlebar gedungnya, menambah kenyamanan di lokasi tersebut. Nanti ke depan itu step by step lah kita.
kerjakan. Pasiennya banyak dari kota atau dari luar kota mungkin Pak? Sebenarnya tersebar dari seluruh kabupaten, cuman mungkin karena kota lebih dekat, sehingga banyak dari kota. Secara kebutuhan kabupaten sebenarnya ada, cuman masalah faktor jarak itu sekarang. Iya, karena jauh berarti harus Jauh. ada pelayanan mobil. Kalau misal mereka daftar atau rawat jalan nanti Pak? Ya itulah, berarti ada dari utara kan, dia diantar jadinya. Tapi itulah kan faktor jarak. Sebenarnya secara frekuensinya kan di seluruh kabupaten itu ada, cuman kan di Bengkulu kan karena dekat, sehingga mungkin lebih banyak dari kota kan. Gitu. Oke, kita menanggapi fenomena yang ada di masyarakat nih Pak. Kadangkala mungkin untuk keluarga, bagi kawan-kawan yang memiliki gangguan kejiwaan maupun berkebutuhan khusus, anak atau sanak saudaranya, saran bagi keluarga nih Pak menghadapi hal tersebut seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kan ada psikologis kita ini kan ada, kalau dia tidak merasakan kebutuhan dia terpenuhi, kadang-kadang ngamuk kan, atau mungkin dia perlulah kita rangkul pada anak-anak kita, baik itu orang tua atau siapapun, secara kekeluargaan itu paling utama kita merangkul dulu. Artinya kehadiran mereka itu jangan menjadi suatu masalah. Ada kadang-kadang anak itu kan dia tidak mampu untuk mengatasi psikologisnya. Kehadiran orang tua tidak dapat mendampingi beliau, mendampingi anak-anak. Itu menjadi masalah. Kalau ke depan kepada orang tua, lihat anak kita itu perkembangan hari demi hari, psikologisnya secara psikologis kan nampak itu. Dia menjauh atau tidak ini kok jauh nih, kok nggak ada komunikasi. Disitulah hadir orang tua. Kita hadir kepada mereka, kita tanya kebutuhannya ada apa. Mana tahu dia di sekolah entah dibully ya, atau di lingkungan tetangga atau apa dibullying atau gimana, kita nggak tahu kebutuhannya kan. Ada masalah. Ada masalah terpendam. Inilah perlu kita orang tua membuka komunikasi kepada anak. Saya kira kalau terjadi dialog dengan baik, perhatian kita kepada anak-anak, saya kira untuk anak-anak itu bisa terobati langsung. Itu pertama sebenarnya. Yang kedua, kalau ada mulai gangguan, misalnya gangguan emosi, ngamuk misalnya, ayo bawa rawat jalan dulu. Jangan malu begitu ya Pak? Jangan malu. Daripada dibiarkan lama, kalau penyakit kejiwaan ini, kalau dia semakin lama tidak diperhatikan, dia akan terjadi jaraknya inkoherensi jiwa itu tinggi. Maka sudah kalau dia inkoherensi sudah jauh dia, maka dia seorang ODGJ itu yang telanjang kan? Iya. Nggak tahu lagi dirinya, pakaiannya itu. Tapi kalau kita inkoherensi itu diperdekat, maka dia bisa diobati bahasanya. Bisa diobati, lebih cepat, lebih bagus diobati. Berarti memang keluarga atau orang tua itu harus lebih aware terhadap perubahan sifat keluarga atau anak-anak mereka, begitu Pak? Lebih aware lah, apalagi sekarang kan, dulu kan nggak ada HP kan, nggak ada dunia medsos kan, sekarang nggak ada. Ini faktor terberat juga bagi orang tua, kehadiran HP, kehadiran medsos. Bisa nggak kita milih-milih tuh, membatasi mereka itu loh. Kita kasih, tapi kita batasi juga, kita sarankan juga pemakaian media sosial. Sekarang kan banyak itu game-game itu game-game yang mengarah bunuh diri kan, ada itu. Perlu kita batasi, kita perlu terbuka sama anak kita. Untuk closing statementnya Pak, mungkin bisa mengajak masyarakat untuk lebih aware terhadap keadaan keluarga yang mengalami indikasi nih gangguan kejiwaan, dan rumah sakit sendiri siap melayani, begitu Pak? Silahkan. Jadi pada intinya, bila ada gangguan kepada anak kita, itu lebih baik kita cepatlah, lebih cepat kita dibawa. Pertama dulu buka ruang di keluarga ya, buka ruang di keluarga, dialog, komunikasi terbuka kepada anak. Yang kedua, bila ada sudah mengantongi gejala-gejala, tentu mari kita lakukan bawa ke rumah sakit jiwa. Kita siap. Apakah nanti dokter memilih ini rawat jalan atau rawat inap? Nanti dokter lah, psikiatrinya menentukan itu. Tentunya rumah sakit kita ini tidak boleh menolak pun satu, tapi diskusi boleh. Diskusi misalnya gini anaknya seperti ini, perlu kita rawat. Kata dokter tidak, perlu diskusi.
dengan dokternya supaya apa? Supaya mungkin di rumah kan sudah ada keluhan, ada emosi-emosi, ya, perlu diskusi, perlu dialog dengan dokternya supaya dirawat dulu di rumah sakit untuk mengatasi tadi gejolak emosinya itu. Itu jadi itu yang utama. Tentunya rumah sakit jiwa ini siap kok menampung. Siap. Selain gangguan jiwa juga pelayanan yang lain tadi ya Pak. Lain. Dan kedua yang bagi yang sakit ODGJ tadi, kita sudah mulai tanam itu jeruk kalamansi. Mereka sekarang membuat minuman telang-telang itu. Telang-telang. Langsung produksi dari kawan-kawan di sini. Di dalam lindungi mereka. Ke depan saya akan ternak ikan di situ. Wah, ada 10 kolam itu kan. Ikan apa nanti Pak? Mungkin nila lah, nila atau apalah, supaya kalau lele kan lari dia. Iya. Tapi kalau nila bisa kita pelihara, dan yang melihara siapa? Kawan-kawan yang kawan-kawan itu ya? ODGJ itu. Siap. Baiklah Tribuners, tadi bincang kita dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu terkait layanan-layanan yang ada di rumah sakit ini. Baiklah Tribuners, demikian dulu bincang Tribun kali ini. Sekian dan sampai jumpa.